Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak terasa kita sudah mulai memasuki awal semester 2 di tahun pelajaran 2020-2021. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah dinamika gerak. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika merupakan salah satu cabang dari ilmu fisika. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak benda dengan disertai penyebabnya. Sebelum kita membahas materi tentang dinamika, saya ingin menunjukkan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan hukum Newton. Pertama, untuk hukum 1 Newton. Contoh yang sering kita jumpai di sini adalah saat kalian berkendara, baik itu mobil ataupun bis. Saat menaiki kendaraan yang awalnya diam, kemudian bergerak maju, badan kita akan terdorong ke belakang. Begitu juga saat menaiki kendaraan yang awalnya bergerak, kemudian direm, badan kita akan terdorong ke depan. Contoh yang lainnya, jika kalian meletakkan kertas di bawah gelas kaca, kemudian kertas tersebut ditarik dengan cepat, maka yang terjadi, gelas tersebut akan tetap diam, karena resultan gayanya 0. Kemudian contoh yang lainnya, bola yang menggelinding di atas es licin akan terus menggelinding dengan kecepatan tetap. Hal ini terjadi dengan syarat bola tidak dikenai gaya, atau resultan gaya sama dengan 0. Contoh peristiwa hukum 2 Newton. Yang pertama, gajah besar mendorong gajah kecil sehingga gajah kecil terpental. Yang kedua, mobil dengan muatan massa lebih sedikit akan mengalami percepatan yang lebih besar daripada mobil dengan muatan massa lebih banyak. Seseorang mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar. Nilai percepatan yang timbul lebih besar terdapat pada meja bermassa kecil daripada meja bermassa besar. Contoh yang keempat, seseorang memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan almari yang berat. Ini terjadi untuk besar gaya dorong yang sama. Contoh peristiwa hukum 3 Newton. Yang pertama, seseorang yang mendorong tembok, gaya yang diberikan pada tembok tidak membuat tembok bergeser. Kedua, gaya hentakan pada pistol saat seseorang menekan pelatuk sebuah pistol. Baik anak-anak, kita akan mulai mempelajari tentang dinamika gerak. Kita mulai dari hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton adalah jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton juga dikenal dengan nama hukum kelembaman atau inersia. Apa yang dimaksud dengan inersia atau kelembaman? Inersia adalah kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau gerak tetapnya pada garis lurus. Kalian bisa melihat kembali contoh hukum 1 Newton pada slide sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan kalimat kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diamnya atau keadaan geraknya? Kalian perhatikan kembali contoh hukum 1 Newton yang telah kalian pelajari di slide sebelumnya, yaitu saat kalian berkendara dalam keadaan atau posisi kendaraan diam. Tiba-tiba sopir menyalakan mobil atau kendaraan, kemudian menekan gas, menginjak gas ya. Karena posisi tubuh kalian tadinya diam dan kalian tidak siap, misalkan kalian merasakan tubuh kalian terdorong ke belakang. Ya. Jadi terdorong ke belakang itu sebagai respon dari tubuh untuk tetap mempertahankan keadaan yang semula diam, tapi disuruh untuk bergerak.
Begitu juga sebaliknya, saat kendaraan berjalan, tiba-tiba di depan ada halangan, misalkan ada kucing lewat, lalu sopir menginjak rem, karena posisi tubuh kalian tadinya bergerak, mau disuruh untuk berhenti, maka respon dari tubuh kalian itu akibatnya tubuh kalian akan terdorong ke depan. Pada hukum 1 Newton berlaku resultan gaya sama dengan jumlah gaya-gaya sama dengan sigma F. Resultan sama saja dengan jumlah. Sedangkan jumlah ditulis dengan simbol alfabet Yunani, yaitu sigma. Ya. Sigma seperti ini ya. Kemudian hukum 1 Newton itu juga bisa dinyatakan dalam suatu rumus, yaitu sigma F sama dengan 0. Dalam suatu bidang, gaya yang bekerja bisa dijabarkan atau diuraikan menjadi sumbu X dan sumbu Y. Sehingga sigma F sama dengan 0 ini bisa kita jabarkan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kemudian pada hukum 1 Newton kita bisa menyimpulkan bahwa hukum 1 Newton itu berlaku untuk yang pertama, benda yang semula diam atau kecepatan sama dengan 0. Apakah hukum 1 Newton itu hanya berlaku untuk benda yang diam? Tidak. Hukum 1 Newton juga bisa berlaku untuk benda yang bergerak, tapi bergerak dengan kecepatan tetap atau kelajuan tetap. Kita lanjutkan dengan hukum 2 Newton. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Pada hukum 2 Newton berlaku A sebanding dengan sigma F. Artinya, percepatan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya total. Semakin besar gaya total yang bekerja pada benda, maka benda bergerak akan semakin cepat atau A bertambah. Ini arti dari sebanding atau berbanding lurus. Kemudian A sebanding dengan 1/m atau A berbanding terbalik dengan M. Artinya, percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksud dari berbanding terbalik adalah semakin besar massa benda, benda bergerak semakin lambat atau percepatan kecil. Secara matematis, hukum 2 Newton dapat dinyatakan dengan rumus A sama dengan sigma F per M. Kalian perhatikan, rumus ini merupakan kesimpulan dari dua pernyataan yang tadi kita pelajari, yaitu bahwa A itu sebanding dengan sigma F. Kalian perhatikan posisi A terletak di ruas kiri, posisi sigma F terletak di sebelah kanan atau di ruas kanan. A dan sigma F sama-sama posisinya sederajat atau di atas. Ini maksud dari sebanding, penulisannya di rumus seperti itu. Kemudian A berbanding terbalik dengan M. Artinya di ruas kiri A berada di atas, sedangkan di ruas kanan M berada di bawah. Itu maksud dari berbanding terbalik. Dari rumus ini kita bisa memperoleh atau kita bisa mencari gaya dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Untuk benda yang berada di bidang, maka dapat dijabarkan menjadi dua sumbu, sehingga kita bisa menjabarkan sigma F sama dengan M kali A ini menjadi sigma Fx sama dengan M kali A dan sigma Fy sama dengan M kali A. Keterangan dari rumus tersebut, yang pertama, sigma F adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda atau gaya total dalam satuan Newton. Sigma Fx adalah jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X dengan satuan Newton. Sigma Fy adalah jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y dengan satuan Newton. M adalah massa benda dalam satuan kilogram.
A adalah percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Perhatikan rumus-rumus berikut ini. Hukum 2 Newton tadi bisa dinyatakan dalam sigma F sama dengan M kali A. M di sini adalah massa. Jika massa belum diketahui dan yang diketahui adalah berat, maka kalian bisa mencari massa dengan menggunakan rumus berat. Berat rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Maka untuk mencari massa bisa digunakan rumus W per G. W di sini adalah berat dalam satuan Newton. G adalah percepatan gravitasi bumi, bisa menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa juga menggunakan supaya lebih mudah perhitungan, yaitu angka 10 meter per sekon kuadrat. Jika dalam sigma F sama dengan M kali A tersebut A belum diketahui, maka A atau percepatan kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus GLBB. Rumus GLBB yang pertama adalah VT sama dengan V0 tambah A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Keterangan dari rumus GLBB ini, VT adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. Kemudian V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. T adalah waktu dalam satuan sekon. Dan S adalah jarak dalam satuan meter. Agar kita bisa memahami tentang hukum 2 Newton, perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang pengendara motor dan motornya bermassa 285 kg. Motor melambat sehingga kelajuannya berkurang dari 46 meter per sekon menjadi 31 meter per sekon dalam 3 detik. Berapakah gaya yang diberikan rem selama proses perlambatan? Kalian perhatikan angka-angka yang terdapat di soal. 285 kg ini adalah massa, berarti yang diketahui adalah M. Kemudian kelajuan. Kelajuan sama saja dengan besar kecepatan. Ada dua angka di sini yaitu 46 dan 31 meter per sekon. Kalian perhatikan kalimat. Ada kata dari, berarti ini sebagai kecepatan awal, maka 46 meter per sekon sebagai V0. Kemudian menjadi, berarti 31 meter per sekon ini sebagai kecepatan akhir. VT. Dalam 3 detik, detik adalah satuan dari waktu, sehingga yang diketahui adalah T. Pertanyaannya adalah gaya. Gaya kita tahu dalam fisika ditulis dengan simbol F. Untuk menjawab gaya, kita ingat kembali tentang hukum 2 Newton yang tadi telah kita pelajari, bahwa gaya bisa kita cari dengan menggunakan rumus M kali A. Untuk menjawab F ini, kita memerlukan M. M sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 285 kg, sedangkan A belum diketahui. Karena ini soal tentang GLBB, bisa kalian lihat dari kecepatan yang berubah ya, itu ciri-ciri dari GLBB. Maka kita untuk menentukan A, kita menggunakan rumus GLBB, yaitu VT sama dengan V0 tambah A kali T. Kita peroleh A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Kalian perhatikan di soal, jangan terbalik ya, bahwa VT di situ adalah 31, sedangkan V0 46. Sehingga kita peroleh hasil negatif. Memang betul ini adalah negatif karena terjadi perlambatan. Nilai A di sini, yaitu minima, dan M sebesar 285, kita masukkan ke dalam rumus F sama dengan M kali A. Sehingga kita peroleh gayanya adalah sebesar min 1425 Newton. Kita lanjutkan tentang hukum Newton yang lain, yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, apabila sebuah benda mengerjakan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya reaksi terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan.
Secara matematis, hukum 3 Newton dapat dinyatakan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Pada hukum 3 Newton, kita mengenal ada dua gaya, yaitu F aksi dan F reaksi. Dua berarti kita katakan sebagai pasangan aksi-reaksi. Dalam hukum 3 Newton, suatu pasangan gaya disebut pasangan aksi-reaksi jika memenuhi syarat. Yang pertama, kedua gaya adalah sama besar. Kemudian, yang kedua, kedua gaya berlawanan arah. Lalu, yang ketiga, bekerja pada satu garis kerja yang sama. Yang keempat, tidak saling meniadakan. Dan yang terakhir, bekerja pada benda yang berbeda. Agar kalian bisa memahami tentang pasangan gaya aksi-reaksi, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada 3 macam benda, yaitu buku, meja, tanah, atau bumi. Kita pertama kali akan menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda-benda tersebut. Pertama, kita lihat untuk buku dan bumi. Pada buku, bekerja gaya W. W gaya berat ini arahnya menuju ke pusat bumi, berarti gaya ditarik oleh bumi. Jadi gaya yang bekerja pada buku ditarik oleh bumi. Sedangkan pada bumi bekerja gaya namanya W aksen. Gaya ini bekerja pada bumi yang dikerjakan oleh buku. Jadi kalau W itu gaya pada buku oleh bumi, sedangkan W aksen gaya pada bumi oleh buku. Jadi, kedua gaya ini bekerja pada benda yang berbeda ya. Yang pertama, W ini bekerja pada buku, sedangkan W aksen ini bekerja pada bumi. Kemudian, kita lihat pasangan benda yang lainnya, yaitu antara buku dengan meja. Buku dengan meja. Pada meja, bekerja gaya namanya F. Pada meja ya, bekerja gaya yang namanya F. Nah, gaya F ini arahnya ke bawah. Jadi F ini sama saja F meja buku. Jadi gayanya ini dikerjakan oleh buku pada meja. Oleh buku pada meja. Sedangkan N ini adalah gaya normal. Gaya normal ini gaya yang dikerjakan pada buku oleh meja. Kita namakan F buku meja, atau dalam hal ini nanti kita akan membahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang gaya normal. Atau dalam hal ini F buku meja sama dengan gaya normal. Ya, kita sekarang menentukan mana yang merupakan pasangan aksi-reaksi. Tadi sudah disebutkan untuk W dan W aksen ini bekerja pada benda yang berbeda. Ini berarti sudah memenuhi syarat dari pasangan aksi-reaksi. Kalau W itu pada buku, sedangkan W aksen pada bumi. Lalu W dan W aksen ini sebenarnya juga merupakan gaya yang besarnya sama. Lalu tentu saja W dan W aksen merupakan gaya yang arahnya berlawanan. Jadi kita bisa mengetahui bahwa W dan W aksen merupakan pasangan aksi dan reaksi. Lain halnya dengan N dan W. N dan W ini bukan pasangan aksi-reaksi. Karena kita tahu bahwa N tadi itu gaya yang bekerja pada buku. N ya, N gaya yang bekerja pada buku. Sedangkan W juga gaya yang bekerja pada buku. Sama-sama baik N dan W itu bekerja pada benda yang sama-sama pada buku. Berarti sudah tidak memenuhi syarat pasangan aksi-reaksi, sehingga N dan W bukan pasangan aksi-reaksi.
Silahkan kalian baca dengan pelan-pelan, nanti kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Contoh yang lain tentang hukum 3 Newton, yaitu pasangan gaya aksi-reaksi, adalah sebuah benda digantungkan dengan tali pada langit-langit. Perhatikan di sini ada 3 macam benda, yaitu benda, lalu tali, dan langit-langit. Kita gambar gaya-gayanya, nanti kalian pelajari ya bersama-sama di pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana cara menggambar gaya-gayanya itu. Pada benda bekerja gaya W. Lalu di sini ada T, di sini ada T aksen, ada T double aksen. Apa itu W, apa itu T, apa itu T aksen, dan apa itu T double aksen? Kita pelajari. T adalah gaya yang dikerjakan oleh tali pada benda. Jadi, pada benda tapi oleh tali. Sedangkan W itu gaya yang dikerjakan oleh bumi pada benda. Arahnya kan menuju ke pusat bumi ya, ke bawah, sehingga oleh bumi pada benda. Kalian perhatikan, T itu pada benda. W juga pada benda. Jadi, T dan W bukan pasangan aksi-reaksi. Kemudian, antara T dan T aksen. T tadi sudah jelas ya, gaya yang dikerjakan oleh tali pada benda, sedangkan T aksen adalah gaya yang dikerjakan oleh tali pada langit-langit. Kalian perhatikan di sini ada 3 macam benda, tali, benda, langit-langit. Yang menjadi syarat dari pasangan itu hanya ada 2 ya, kerja pada 2 benda ya. Karena ini melibatkan 3 benda, maka T dan T aksen bukan pasangan aksi-reaksi. Kemudian antara T aksen dan T double aksen. T aksen gaya yang dikerjakan oleh tali pada langit-langit. Sedangkan T double aksen adalah gaya yang dikerjakan oleh langit-langit pada tali. Ini sudah memenuhi syarat tentang 2 benda, tali pada langit-langit, langit-langit pada tali. Kemudian pada langit-langit untuk T aksen, untuk T double aksen pada tali. Berarti bekerja pada benda yang berbeda, yang atas benda langit-langit, yang bawah benda tali. Berarti ini sudah berbeda bendanya. Sehingga T dan aksen dan T double aksen adalah merupakan pasangan aksi-reaksi. Demikian pada pertemuan hari ini. Saya ingatkan kembali untuk absen di kolom komentar GCR ya. Lalu kalian kerjakan tugas pertama kalian di semester 2 ini dengan tetap menjaga semangat kalian demi masa depan yang cemerlang, demi kebahagiaan diri sendiri, orang tua dan keluarga kalian. Jangan lupa jaga kesehatan diri dan keluarga kalian masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.